Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Sumara Islam Sajuk di Hati. Dan tadi kita sudah mendengar dari Ustadz bahayanya menyampaikan berita yang tidak benar dan itu akan menimbulkan fitnah bagi diri kita dan juga orang sekitar kita. Nah, tadi Ustadz juga mau menceritakan ya Ustadz yang terjadi pada masa Rasulullah akibat dari menyampaikan berita bohong ini yang terjadi kepada istri Rasulullah Aisyah ya Ustadz. Ini langsung saja di Ustadz, disilahkan. Baik, para pemirsa Perang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Sekarang kita lanjut membicarakan tentang akibat atau konsekuensi dari berita yang bohong kita sebarkan dalam masyarakat kita. Sebagaimana tadi yang saya akan menyampaikan bahwa berita bohong ini pernah terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kehidupan rumah tangga beliau. Ceritanya begini, disampaikan bahwa ketika waktu itu umat Islam akan berperang melawan Bani Mustalik, Nabi Muhammad SAW membawa salah seorang istri beliau untuk mendampingi dalam perang melakukan perlawanan terhadap Bani Mustalik. Jadi ketika itu Siti Aisyah Ummul Mukminin ikut. Nah, setelah selesai perang melawan Bani Mustalik itu, pulanglah sahabat ke kota Madinah. Siti Aisyah Ummul Mukminin ini dibawa sebagai semacam tandulah, diletakkan di atas punggung onta. Jadi Siti Aisyah itu tidak berjalan beserta sahabat, tapi diletakkan di atas punggung onta. Tentu tidak tahu bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin itu ada atau tidak di dalam tandu itu yang berada di atas punggung onta tadi. Nah, ketika selesai perang melawan Bani Mustalik, sahabat kemudian pulang. Nah, dalam perjalanan itu singgahlah perkumpulan sahabat ini di sebuah tempat, yang tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat. Karena kita lihat perjalanan ketika itu melewati padang pasir yang panjang, itu perlu istirahat. Nah, ketika dalam waktu istirahat itu, Siti Aisyah Ummul Mukminin keluar dari tandu untuk buang hajat di sebuah tempat yang agak jauh. Tapi Siti Aisyah Ummul Mukminin ini tidak menyampaikan kepada sahabat yang ada ketika itu bahwa beliau buang hajat. Nah, tidak lama setelah itu beliau kembali ke tempat peristirahatan. Nah, beliau merasa ada kalungnya yang tinggal. Jadi lihat kalungnya tinggal itu. Nah, Siti Aisyah Ummul Mukminin dia kembali kepada tempat buang hajat tadi. Nah, ketika dia kembali untuk kedua kali dari tempat peristirahatan, dilihat ketika itu sahabat sudah pergi. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat itu. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sahabat itu tidak tahu bahwa tandu yang berada di atas punggung onta tadi, dalamnya adalah Siti Aisyah Ummul Mukminin. Masih ada atau tidak? Dia tidak tahu karena Siti Aisyah Ummul Mukminin tidak menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau buang hajat. Jadi dianggap oleh sahabat ketika itu Siti Aisyah Ummul Mukminin masih berada di punggung unta. Jadi sahabat pergi, tinggallah Siti Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, tinggal sendirian di tempat itu. Harapannya agar sahabat yang pergi tadi bisa kembali pulang menjemputnya. Tetapi sudah sekian lama dia menunggu, belum juga sahabat ini kembali ke tempat peristirahatan tadi. Karena dia lama menunggu,
tertidurlah Siti Aisyah ini, terbuka cadarnya. Jadi kebetulan ayat cadar ketika itu sudah turun. Lewatlah sahabat yang paling terbelakang sekali, namanya Safwan. Jadi sahabat, kumpulan sahabat yang banyak tadi sudah barangkali sampai ke kota Madinah. Sementara ketinggalan di belakang paling jauh adalah sahabat bernama Safwan. Nah, melewati tempat beristirahat tadi, dilihatlah Siti Aisyah berada dalam keadaan tidur, karena dia tahu bahwa ini adalah Siti Aisyah. Karena Safwan sudah melihat wajah Siti Aisyah sebelum ayat cadar itu turun. Nah, dengan seketika Safwan mengucapkan kalimat istirja. Ketika itu disangkanya Siti Aisyah sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu diucapkan oleh Safwan. Kemudian karena Siti Aisyah mendengar kalimat istirja itu, dia terbangun. Dilihat di depannya ada Safwan. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, di sinilah awal hadisul ifki itu terjadi. Maka Safwan tidak berani dia pulang sendirian, tapi dia ingin mendampingi istri Nabi. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lidah, dari lisannya, kecuali ada semacam aba-aba saja yang disampaikan kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin. Dia menyampaikan begini, kira-kira dalam sebuah bahasa tubuh. Wahai Ummul Mukminin, naiklah engkau ke unta ini. Aku akan menggiring engkau sampai ke kota Madinah. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, tentu di Jazirah Arab ketika itu sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan adalah berjalan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jangankan berdua antara laki-laki dan perempuan, sendirian saja perempuan keluar dari rumahnya tanpa ada mahram, itu dianggap fitnah pada zaman dahulu. Itu sebabnya ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wala tusafirul mar'a illa bimahram. Perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali didampingi oleh mahramnya. Jadi perempuan keluar dari rumahnya yang tidak didampingi oleh mahram adalah aib pada zaman dahulu. Dan akan lebih aib lagi apabila laki-laki dan perempuan berjalan berduaan tanpa ada mahram. Kecuali kalau sekarang kita melihat kan menjadi sebuah kebiasaan, tapi dalam Islam itu adalah aib. Laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu aib dalam Islam. Dilarang sebenarnya dalam Islam itu. Nah, berjalanlah Siti Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi dengan sahabatnya Safwan. Sepanjang perjalanan itu tidak ada satu kata pun yang keluar dari lidah Safwan sahabat Nabi. Karena dia memang menghormati istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dalam perjalanan itu hampir sampai di kota Madinah, dilihatlah oleh toko munafik. Jadi di Madinah itu ada toko munafik namanya dulu. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun namanya Abdullah, itu toko munafik. Sebab nama itu kadang tidak mencerminkan ketaatan seseorang. Ada orang namanya Abdullah tapi korupsi kan. Ada namanya Abdurrahman, dia pencuri misalnya kan. Nah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, itu toko munafik di kota Madinah. Dilihatlah bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin sedang berjalan berduaan dengan sahabatnya Safwan. Ini aib di masyarakat Arab ketika itu. Berita inilah digoreng oleh Safwan. Jadi kata Safwan disampaikan kepada masyarakat Madinah. Seluruh masyarakat Madinah, coba kalian lihat, kalian perhatikan bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Anehnya para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada,
Berita ini juga disampaikan oleh sebagian orang-orang beriman. Seharusnya fatabayyanu dulu. Nah, jadi kebiasaan orang kan kalau membicarakan aib orang itu kan begitu enak, begitu senang, ya kan? Kalau membicarakan aib orang ini 5 jam itu tidak terasa. Tapi kalau mendengarkan kaji 5 menit itu langsung mengantuk itu. Jadi ini digoreng oleh Safwan. Disampaikan berita itu oleh Safwan ke masyarakat Madinah. Itu sudah tersebar. Bahkan sudah tersebar sampai ke Mekah. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah, coba bayangkan betapa besarnya sebuah fitnah kalau ini benar yang akan mengancam umat Islam, dunia Islam, dan juga rumah tangga Rasulullah SAW. Nauzubillah, jangan sampai terjadi juga pada masa sekarang ini ya Ustadz. Luar biasa. Dan nih Ustadz nih udah ada yang bertanya nih melalui WA. Alhamdulillah. Selamat pagi Suara Islam, Saju Adi Hati. Mau bertanya, apa dalil yang melarang kita untuk tidak berkata dusta dalam informasi Ustadz? Terima kasih dari Riza Lydia Sari di Lubek. Di Lubek. Iya. Jadi Lydia Sari di Lubek menanyakan tentang dalil ya. Iya, dalil yang melarang kita untuk tidak berkata dusta itu dalam tadi informasi. Dalam hadis yang kita sampaikan tadi, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i itsman ay kadziba illa bima ma sami'a. Itu kan sebuah dalil yang kita sampaikan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berbohong kalau dia menceritakan, menyampaikan seluruh informasi yang didengar. Itu sebagai dalil bahwa seseorang tidak boleh untuk menyampaikan dusta, ya, berita yang dusta. Jadi memang sangat penting untuk tabayun dulu terhadap berita yang kita peroleh ya Ustadz. Ya. Ini selanjutnya nih Ustadz, udah terjawab ya itu dalilnya ya Ustadz, tadi sudah diulang juga oleh Ustadz. Selanjutnya Ustadz Suara Islam, Saju Adi Hati mau bertanya, bagaimana menghadapi berita hoax tentang ulama yang marak sekarang ini? Terima kasih dari Ali Gufron di Kampung Dalap. Nah nih Ustadz, yang lagi booming sekarang ini Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya nih Ustadz? Baik, ini berkaitan dengan di media sosial sekarang itu ada hal yang berkaitan dengan pemerintahan terhadap ulama. Betul. Gitu kan, ya. Kalau berita itu katakanlah informasi yang benar, informasi yang berfaedah, informasi yang bermanfaat, informasi yang penting, tentunya kita tidak terlarang untuk menyampaikan, memberitahu. Jadi tanda kutip yang ingin saya sampaikan tadi adalah bukan berarti sebagai sebuah penghalang bagi kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, gitu kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi artinya begini, ketika ada sebuah kemungkaran yang ada di hadapan kita, ya kita tentunya tidak boleh diam saja. Tentunya ada upaya yang harus kita lakukan bagaimana kemungkaran ini bisa hilang. Hadis Nabi juga menyampaikan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Ya kan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia melihat di depannya ada kemungkaran. Kemungkaran itu bahasanya kan banyak sekali. Ya. Perjudian, kemaksiatan adalah bagian dari kemungkaran. Tidak boleh dia melihat saja. Falyughayyiru biyadi. Maka adalah upaya yang dilakukan merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak merubah dengan tangan, ini bisa bermakna tangan secara hakikat. Bisa saja tangan bermakna metaforis. Misalnya melalui sebuah kekuasaan itu sangat mudah merubah kemungkaran. Nah, ini contoh sangat mudah nih ya. Misalkan di arah tepi laut itu, Taplau itu kan banyak payung-payung ceper dulu. Iya, betul. Jadi, kalau kita sebagai ulama-ulama ini ya menyampaikan kemungkaran melalui lidah kan sulit untuk berantas. Tapi bisa saja seorang penguasa yang dia melihat ini bagian kemungkaran,
maka dia mempergunakan kekuatan besar untuk itu, untuk menghalaunya. Maka itu bisa hilang kan? Betul. Dulu di Surabaya, wali kota Surabaya kan wali kota Surabaya, itu ketika dia melihat Gang Doli itu adalah tempat prostitusi yang paling besar di Asia. Tapi bisa kemungkaran itu dihalang? Bisa. Dia memiliki sebuah kekuatan biadi. Untuk menyingkirkan itu ya Ustaz. Bu Risma ya. Bu Risma itu dikenal dengan singa betina kan? Betul. Maka ditutuplah Gang Doli itu. Tapi ini namanya adalah upaya untuk merubah kemungkaran. Kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangan nih, dengan kekuasaan, gitu, maka rubahlah dengan lidah. Fabilisani. Lidah itu tentu menyampaikan melalui lidah. Kalau media sosial sekarang kan bisa saja kita menyampaikan berita melalui jari-jari kita, kan itu? Iya. Itu tidak terhalang hal semacam itu. Kalau dia juga tidak bisa dengan tangannya, tidak bisa juga dengan lidahnya, maka yang terakhir adalah setidaknya dengan kalbunya dia membenci terhadap kemungkaran itu. Boleh, tapi tentu dengan cara yang beretika. Iya, gitu betul kan. sekali Ustaz. Jangan ujaran-ujaran semacam sebuah kebencian yang luar biasa. Islam mengajarkan bahkan ketika menghadapi Firaun saja, idhaba ila Firaun innahu tagha. Jadi Musa dan Harun disuruh berdakwah kepada Firaun, tapi dengan qaulan layyinah. Bahasa yang Baik. yang santun, yang baik. Betul sekali. Sebab kalau dengan bahasa yang santun itu hati orang akan Dan juga mudah menerima ya mudah Ustaz. menerima. Iya, karena memang Islam itu adalah agama yang ramah. Iya benar. Betul. Tapi kalau ujaran kebencian yang terjadi adalah perlawanan di antara sesama kaum muslimin. Iya. Bolehlah kita mengkritik. Kalau kita memiliki sebuah komunitas itu, kritiklah. Pemerintah itu bukan berarti dilarang mengkritiknya. Iya, betul sekali. Pemerintah kan tidak selalunya benar. Boleh dikritik kebijakan yang tidak benar misalnya. Oke. Boleh Nah, nih kritik. Ustadz, sudah terjawab ya Alhamdulillah 2 pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Semoga terjawab ya Ustadz. Insyaallah. Dan apa yang disampaikan Ustadz hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir nih Ustadz, kesimpulan singkat saja dari pembahasan kita hari ini, etika menyampaikan informasi. Jadi kesimpulannya begini, mungkin sedikit ya tadi, yang menyebabkan hadisul ifki sudah tersebar di masyarakat Islam ketika itu, yang menyebarkan juga ikut orang beriman, orang Islam ketika itu. Maka turunlah ayat surat An-Nur ayat 11. Jadi ayat 11 itu turun, ya panjang, kalau kita lihat satu halaman juga ayatnya turun. Itu dalam rangka membersihkan fitnah hadisul ifki yang terjadi pada diri Siti Aisyah. Itu hampir-hampir Rasulullah akan menceraikan Siti Aisyah. Jadi akibatnya akan besar nanti. Nah, oleh karena itu, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap informasi yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar mungkin dari lidah orang lain, atau yang kita baca dari koran, dari majalah, dari media-media sosial, dari Facebook, dari Twitter, ya kan? Kan banyak itu beritanya. Maka kita sebagai umat yang beriman, umat yang Islam yang taat, ingin saya sampaikan ini, merujuklah kepada Al-Quran. Iya. Bagaimana merujuk kepada Al-Quran tadi? Itulah tabayyanu, check in recheck. Tabayunlah berita itu secara benar. Mentabayunnya tentu kepada pihak yang membawakan berita itu secara benar. Dan semoga kita bisa terhindar dari berita bohong yang akan menyebabkan fitnah yang besar dalam kehidupan masyarakat kita. Iya, betul sekali. Nah, itu pemirsa. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu apa yang kita sampaikan juga itu perlu menyampaikan informasi dengan tabayun terlebih dahulu ya Ustadz. Baik, ya. Nah, ini karena tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu Ustadz, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani pemirsa di rumah dalam program Sumara Islam, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi edukasi juga bagi kita semua dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kesalahan sebelumnya itu bisa diperbaiki lagi ya Ustadz. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Ustadz atas waktunya yang sudah berbagi bersama kita semua. Dan pemirsa Padang TV, terima kasih Anda sudah setia menyaksikan kami. Saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. Sudah terasa Ustadz. Sudah jam